Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 451. Pada saat ini, Gu Dongman tiba-tiba berkata, Lin Ming, berjanji dia kondisi ini. Petik 1. Setelah mendengar ini, Lin Ming melihat Gu Dongman terkejut. Untuk sesaat, dia tidak mengerti apa yang berpikir Gu Dongman. Namun, karena Gu Dongman mengatakan begitu, Lin Ming mengangguk dan berkata, "Oke, aku janji kondisi ini." Petik 1. Pada saat ini, Gu Zenshan bisa melihat pikiran Gu Dongman ini. Ia berkata kepada Gu Dongman, "Suster, kau dan aku adalah saudara. Kan saya tidak mengerti apa yang Anda pikirkan." Setelah jeda, Gu Zenshan terus mengatakan kepada Gu Dongman, sehingga kondisi kedua adalah bahwa Anda harus meninggalkan Lin Ming, dan kemudian segera meninjau rumah Anda dengan saya. Gu Zenshan, Anda, ini benar-benar mengatakan dalam pikiran Gu Dongman ini. Untuk sesaat, dia tidak bisa tidak menjadi tertegun. Dia melihat Gu Zenshan bodoh. Memang, ketika Gu Zenshan mengatakan kondisi pertama, dia tidak peduli. Sejak awal, dia datang untuk mencari Lin Ming atas inisiatif sendiri, sehingga tidak peduli apakah Lin Ming tidak bisa meninggalkan dia atau tidak. Yang penting adalah bahwa dia tahu bahwa dia tidak pernah ingin meninggalkan Lin Ming. Pokoknya, dia harus mengganggu Lin Ming. Jadi sekarang, Gu Zenshan melihat melalui dirinya keberatan sama sekali. Begitu kata-katanya keluar, dia tertegun. Pada saat ini, melihat keheningan Gu Dongman ini, Gu Zenshan menjadi sedikit marah dan hampir meraung ke Gu Dongman, "Adik elder, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak ada yang dapat dilakukan di waktu luang saya, tempat hantu dunia sekuler di akhirat setelah Anda meninggalkan rumah tanpa menyapa? Kakekmu benar-benar marah dengan Anda. Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu, aku akan mati 5 guruh sehari." Petik 1. Tidak bisa menahannya, Gu Dongman pasti akan menonton Gu Zenshan up. Setelah menonton untuk waktu yang lama, dia akhirnya kompromi. Dia menghela napas dan berkata, "Oke, saya percaya Anda. Aku berjanji kondisi kedua. Aku akan kembali dengan Anda." Setelah mendengar ini, wajah Gu Zenshan melunak sedikit. Lalu ia memandang Lin Ming dan berkata, "Karena kondisi pertama dan kedua benar semua, saya akan berbicara tentang kondisi ketiga. Kondisi ketiga adalah sangat sederhana untuk Anda. Siapa Anda dan apa latar belakang Anda?" Dengan kalimat ini, Gu Zenshan tidak bisa membantu melihat Lin Ming. Memang, sejauh yang dia tahu, tidak ada keluarga pertapa dengan nama Lin sama sekali, yang mengatakan Lin Ming tidak bisa datang dari keluarga pertapa sama sekali. Sejak Lin Ming tidak berasal dari keluarga terpencil, ia memiliki kekuatan yang menakjubkan seperti seorang pemuda. Aku takut selama ia adalah seorang praktisi seni bela diri, sulit untuk tidak ingin tahu tentang Lin Ming. Adapun Gu Dongman saat ini, ia juga ingin tahu tentang Lin Ming. Setelah mendengarkan Gu Zenshan mengatakan kondisi ini, dia juga segera menyaksikan Lin Ming up. Melihat bahwa mereka melihat satu sama lain tanpa berkedip, Lin Ming tertawa dan berkata, "Kau adalah murid dari keluarga terpencil. Anda memiliki latar belakang yang kuat dan sarana yang kuat. Ini tidak mudah bagi Anda untuk mencari tahu identitas seseorang." Petik 1. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Gu Zenshan tidak bisa membantu bersenandung, "Jadi, Anda tidak akan setuju untuk kondisi ini?" "Karena Anda tidak setuju, aku minta maaf. Saya tidak dapat memberitahu Anda yang mungkin telah mencuri Longmen Liontin Giok." Petik 1. Setelah berpikir tentang hal itu, Lin Ming mengatakan, "Pada kenyataannya, itu oke untuk memberitahu Anda identitas dan asal saya. Ini sangat sederhana. Dalam Haizu, banyak orang tahu tentang hal itu." Petik 1. Oh, tiba-tiba, Gu Zenshan dan Gu Dongman juga sangat fokus melihat Lin Ming. Lalu Lin Ming mengatakan, "Saya keluar dari desa pegunungan kecil.
Aku membuat keterlibatan dengan Wu Sunyi ketika saya masih kecil, jadi sekarang aku punya identitas lain. Wu Sunyi ini tunangan. Mengapa saya begitu kuat? Setelah jeda, Lin Ming tertawa dan berkata, itu sebenarnya sangat sederhana. Saya berlatih semacam keterampilan yang diajarkan oleh orang tua saya. Seperti apa skill ini? Sejujurnya, saya tidak tahu. Itu saja. Setelah mendengar ini, Gu Zenshan tidak bisa membantu menatap Lin Ming. Dia tidak percaya sama sekali. Dia pikir Lin Ming sedang berbicara omong kosong. Adapun Gu Dongman, ia melihat Lin Ming dengan tak percaya. Pada saat ini, wajah Lin Ming menjadi dingin dan berkata kepada Gu Zenshan, saya sudah setuju untuk kondisi ketiga. Saya sudah bilang asal saya identitas. Berikutnya, Anda dapat memberitahu saya kondisi apa yang Anda miliki. Petik 1. Tetapi dengan ham dingin, Gu Zenshan mengatakan, Anda dapat menipu hantu dengan itu. Petik 1. Kenapa? Saat ini, apakah Anda ingin kembali? Lin Ming menatap Gu Zenshan dan mengatakan dingin, Gu Zenshan, saya ingin membunuh Anda dengan mudah. Bahkan jika Anda tidak memberitahu siapapun yang mungkin telah mencuri Longmen Liontin Giok, aku akan tahu cepat atau lambat. Petik 1. Melihat bahwa tubuh Lin Ming tiba-tiba memancarkan suasana yang sangat suram, Gu Zenshan ini jantung juga kleter sadar untuk sementara waktu, dan langkah-langkahnya tidak bisa membantu mundur. Memang, setelah melihat metode acupoin menekan Lin Ming, Gu Zenshan benar-benar takut. Dia benar-benar tidak ingin mencoba rasa sakit setelah acupoin penyadapan Lin Ming. Jenis yang sakit, itu mengerikan. Hanya berpikir tentang itu sedikit, Anda tidak bisa membantu mati rasa. Pada saat ini, ketika ia melihat Gu Zenshan hanya melihat dirinya sendiri dan tidak berbicara, Lin Ming memberikan ham dingin lagi dan datang lebih dekat dengan Gu Zenshan. Pada saat ini, selama Lin Ming mencapai tangannya, dia bisa memesan beberapa kali di Gu Zenshan. Tentu, wajah Gu Zenshan berubah pucat. Akhirnya, setelah mengambil napas dalam-dalam, ia mencoba menenangkan dirinya dan berkata kepada Lin Ming. Oke, sekarang aku punya satu syarat terakhir. Selama Anda setuju untuk kondisi ini, saya akan memberitahu Anda yang mungkin telah mencuri Longmen Liontin Giok. Petik 1. Kau bilang Lin Ming mengangguk. Mata Gu Zenshan berkilat jejak kebanggaan dan mengatakan, tersembunyi murid Longmen. Tersembunyi gerbang naga. Lin Ming mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya ia telah mendengar tiga kata tersebut. Suara Gu Zenshan adalah sedikit lebih keras, dan dia berkata, di dunia sekuler, Huaan adalah yang paling penting, dan di atas itu adalah keluarga pertapa namun, ada departemen, kekuasaan dan status yang lebih besar dari pertapa keluarga. Departemen ini disebut Yin Longmen. Petik 1. Setelah jeda, wajah Gu Zenshan menunjukkan kebanggaan, dan pinggangnya berdiri tegak tanpa sadar. Ia berkata kepada Lin Ming, dan saya murid Yin Longmen. Jika Anda ingin menjadi naga tersembunyi ini gerbang murid, Anda harus melalui banyak tes. Tes pertama adalah yang paling sederhana dan paling sulit. Hal ini membutuhkan kekuatan lapisan pertama dari lapangan gas kondensat. Petik 1. Lin Ming menyela dan berkata, baik, pria misterius yang mencuri Longmen Liontin Giok juga Longmen murid tersembunyi, seperti Anda. Gu Zenshan mengangguk, itu pasti karena tidak akan ada orang lain yang memiliki sarana tembus pandang kecuali murid Longmen tersembunyi. Petik 1. Lihat ini. Kemudian Gu Zenshan menunjuk Lin Ming untuk pergelangan tangannya. Bab 452. Jam tangan. Melihat Gu Zenshan mengenakan arloji di pergelangan tangannya, Lin Ming secara alami tidak menganggapnya serius sesaat. Melihat ini, Gu Zenshan menunjukkan jejak kepuasan di wajahnya dan berkata, jam tangan ini disebut Yin Long Watch. Ini arloji yang dibuat khusus untuk para murid gerbang naga tersembunyi. Artinya, hanya para murid gerbang naga tersembunyi yang dapat memiliki arloji seperti itu. Saya bisa tidak terlihat karena menonton naga tersembunyi ini. Petik 1. Pada titik ini, Gu Zenshan dengan lembut menyentuh arloji dengan tangannya,
dan lapisan kilau melintas. Kemudian, Gu Zenshan menghilang. Oh, jadi itu. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi terkejut, tetapi kemudian dia juga tiba-tiba datang. Pada saat yang sama, matanya tidak bisa sedikit bersinar. Memang, arloji seperti itu yang bisa membuat orang tidak terlihat adalah harta karun. Awalnya, dia berpikir bahwa Gu Zenshan dan pria misterius itu bisa tidak terlihat karena beberapa kemampuan khusus, tetapi dia tidak berharap bahwa itu adalah fungsi arloji. Pada saat ini, sosok Gu Zenshan muncul kembali. Melihat Lin Ming, katanya sambil tersenyum, "Tidak peduli siapa kamu, tidak terlihat adalah kemampuan yang sangat kuat meskipun para murid gerbang naga tersembunyi tidak dapat dilihat bukan? Karena kemampuan mereka sendiri, tetapi karena fungsi arloji tapi itu sudah cukup untuk membuat orang mengeluarkan air liur tapi sayang sekali untuk setiap murid naga tersembunyi, setiap arloji. Naga tersembunyi unik, bahkan jika seseorang meraihnya, itu tidak akan berhasil." Petik 1. Lin Ming mengangguk sedikit. Untuk sesaat, dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang gerbang naga tersembunyi. Pada saat yang sama, ia merasa bahwa gerbang naga tersembunyi yang dirancang dengan baik itu tidak sederhana. Memang, departemen yang dapat menghasilkan arloji dengan fungsi siluman tidak bisa sederhana. Pada saat ini, Gu Zenshan terus mengatakan kepada Lin Ming, "Alasan mengapa saya memberitahu Anda bahwa Anda masih muda dan memiliki kekuatan ladang gas kondensat, dan Anda memenuhi syarat untuk mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui orang-orang biasa. Kedua, ada hubungannya dengan kondisi terakhir yang ingin saya katakan." Lin Ming mengangguk sedikit dan berkata, "Langsung, apa kondisi terakhirnya? Anda bisa mengatakannya secara langsung." Petik 1. Singkirkan dia. Mata Gu Zenshan tiba-tiba melintas melewati rasa hambatan. "Kamu berbicara tentang pria misterius itu?" Lin Ming sedikit mengerutkan kening. "Itu benar." Gu Zenshan mengangguk, "Yang disebut tahu dirimu dan kenali musuhmu. Alasan mengapa aku memberitahumu keberadaan arloji naga tersembunyi adalah aku harap kamu bisa mengalahkan pria ini dan membunuhnya, sehingga dia tidak bisa kembali ke keluarga yang tersembunyi." Petik 1. Haha. Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Tampaknya tidak ada keharmonisan antara keluarga Anda yang terpencil." Petik 1. Untuk sesaat, Gu Zenshan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Ini adalah kondisi terakhir saya. Jika Anda setuju, saya akan memberitahu Anda nama pria ini dan di mana dia sekarang." Petik 1. Tanpa berpikir tentang hal itu, Lin Ming mengatakan, "Jika orang ini mengambil Qian Zitian ini Longmen Liontin Giok dan juga mencuri Longmen Liontin Giok yang sunyi membawa, saya akan membunuh orang ini." Petik 1. Jadi Anda setuju? Gu Zenshan tidak bisa membantu melewati jejak kegembiraan di matanya, dan nadanya tidak bisa membantu tapi buru-buru bertanya. Lin Ming mengangguk. "Bagus." Melihat ini, Gu Zenshan tidak bisa membantu tetapi lebih bahagia. Dia tidak bisa membantu berteriak, dan kemudian berkata, "Nama pria ini adalah Yi Ying Yao, di mana dia sekarang?" Kemudian Gu Zenshan memberitahu Lin Ming di mana dia tinggal. Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit mengejutkan, sebab tempat di mana ia duduk dan keluarga Zeng berada di komunitas villa yang sama. Apakah itu hanya kebetulan? Anda tahu, sebelum Lin Ming mengambil Xiao Xinqi sebagai tersangka pertama, dia tidak berharap bahwa sekarang hal akhirnya memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan Xiao Xinqi, yang secara alami mengejutkannya. Kemudian, Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi dan pergi ke keluarga Zeng. Pada saat ini, keluarga Zeng setelah kembali ke kota kelahirannya, Xiao Xinqi tampaknya memiliki lebih banyak kekhawatiran dan di kamar tidur. Tapi sejenak, ia tidak beristirahat. Dia memegang sebuah foto tua di tangannya, dan dia melihat itu di trans. Ada 6 orang dalam gambar. 2 pasangan, 2 anak. Seorang anak kecil, berusia 3 atau 4 tahun.
Seorang gadis kecil terlihat lebih muda, berusia lebih dari 2 tahun. Setelah menonton untuk waktu yang lama, mata Xiao Xinqi sepertinya meledak menangis dan bergumam. Seperti, benar-benar terlalu seperti, kakak, apakah benar-benar dia? Pada saat itu, ketika aku melihatnya, aku tidak bisa membantu disetrum. Kemudian, saya tidak bisa percaya. Saya pikir itu tidak bisa dia. Namun, ketika saya melihatnya lagi, saya merasa lebih akrab dan intim. Setelah saya kembali ke kampung halaman saya menemukan foto lama ini. Sekarang, semakin saya melihat, semakin saya pikir itu dia. Namun, ini tidak mungkin. Pada hari-hari, aku melihat dia dimakamkan di lautan api, saudara Elder. Mulut bergumam untuk mengatakan di sini, Xiao Xinqi terganggu melihat wajah di foto, berteriak. Kemudian dia ragu-ragu dan bergumam, saudara, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ini, kamar tidur seolah keluar dari udara tipis bertiup angin seperti meledakkan kain tirai. Sehat. Tiba-tiba Xiao Xinqi mendongak dan melihat sosok yang berdiri tidak jauh. Lihat gambar ini dari pertama kalinya, Xiao Xinqi juga beberapa gugup, dia segera meletakkan tangan gambar ini di belakangnya. Orang ini, dengan topeng hantu di wajahnya, hanya sepasang mata, melihat Xiao Xinqi seperti laut. Kenapa kau di sini? Apa yang kau lakukan di sini? Xiao Xinqi juga melihat orang ini dengan wajah gugup, dan bertanya berulang kali. Pria itu berkata dengan suara samar, jangan gugup. Saya di sini bukan untuk mengambil hidup Anda. Aku di sini untuk meminta sesuatu dari Anda. Hal, apa itu? Untuk sesaat, ini Xiao Xinqi mengatakan lebih gugup. Longmen Liontin Giok, kata pria itu. Xiao Xinqi tertegun, dan kemudian berkata, saya tidak memiliki Longmen Liontin Giok selain itu. Saya juga mengatakan kepada Anda bahwa Qian Zitian dan Wu Sunyi memiliki Longmen Liontin Giok. Bagaimana Anda bisa datang ke saya? Pria itu berkata, itu tugas Anda untuk memberitahu saya bahwa Wu Sunyi dan Qian Zitian memiliki Longmen Liontin Giok. Kau ingin aku mengucapkan terima kasih? Itu tidak mungkin. Petik 1. Setelah jeda, pria itu tiba-tiba berkata, Anda sedang melihat gambar sekarang, tetapi Anda tidak dapat menghindari mata saya. Kata, orang ini tiba-tiba tangan, untuk Xiao Xinqi pegang virtual, yang telah Xiao Xinqi menempatkan di belakang foto, segera terbang, langsung jatuh ke tangan orang ini. Bruce, Xiao Xinqi wajah tidak bisa tidak sampai langsung putih. Bab 453. Pada saat ini, pria itu melihat gambar dengan mata yang dalam dan berkata, gadis kecil dalam gambar itu adalah putrimu. Jika saya ingat dengan benar, namanya adalah Tang Xiaoyao. Segera setelah dia mendengar 3 kata Tang Xiaoyao, Xiao Xinqi bahkan lebih pucat. Matanya penuh amarah. Dia memandang pria itu. Aku sudah memberitahumu bahwa Qian Zitian dan Wu Yanyi memiliki Longmen Jade Pendant. Mengapa kamu masih mengancam aku dengan kehidupan putriku? Mengapa Anda tidak membiarkan ibu dan putri kami pergi? Petik 1. Pria itu berkata perlahan, Xiao Xinqi, kamu salah paham. Kapan aku mengancam kamu? Aku tidak bermaksud membunuh putrimu. Jangan lupa, aku telah melindungi putrimu secara diam-diam. Kalau tidak, sebagai orang luar, bagaimana mungkin putri Anda tumbuh dalam keluarga terpencil dengan damai? Oh, omong-omong, saya lupa memberitahu Anda satu hal. Putri Anda di sini. Dia mencarimu. Petik 1. Apa? Mendengar ini, Xiao Xinqi berdiri dan menatap pria itu, apa yang kamu inginkan? Orang ini tidak mendesak dan lambat untuk mengatakan, anak perempuan Miss Mother, ingin datang untuk melihat, ini tidak terlalu normal, mengapa Anda harus menganggap saya sangat buruk? Kata Xiao Xinqi, menggigit giginya, siapa kamu Yi Zansong? Tidak ada yang tahu lebih baik dariku. Jika bukan karena kamu, kakak laki-laki dan iparku. Pada saat ini, pria itu menyela dan berkata, Xiao Xinqi, berapa kali saya katakan bahwa hal-hal di tahun-tahun itu tidak ada hubungannya dengan saya.
Pada titik ini, setelah melihat foto di tangannya, lelaki itu tiba-tiba berkata, "Selain itu, sejauh yang saya tahu, tampaknya putra kakak laki-laki dan ipar Anda tidak mati." Petik 1. R. Untuk sesaat, Xiao Xinqi terpana oleh ini. Pria itu kemudian berkata, "Agaknya, pada saat ini, orang yang paling ingin Anda lihat adalah putra kakak laki-laki dan ipar perempuan Anda, haha." Pada titik ini, pria itu tertawa entah kenapa, dan kemudian melepas topeng hantu. Ketika dia melihat wajah asli orang lain, mata Xiao Xinqi tiba-tiba melebar. Dia memandang pria itu dengan warna luar biasa dan berkata, "Lin Ming, itu kamu. Kenapa kamu? Kenapa kamu Lin Ming?" Petik 1. Itu benar. Xiao Xinqi benar-benar bodoh saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini di depannya akan menjadi Lin Ming. Dia mengusap matanya dengan keras, dan kemudian memperbaiki matanya. Ketika dia melihat, orang yang dia lihat masih Lin Ming. Pada saat ini, pria itu menunjukkan senyum aneh ke Xiao Xinqi, dan kemudian mengambil boneka dari saku celana. Boneka ini, warnanya merah cerah, di mana manik-manik mata juga sedikit berkedip cahaya merah cerah, seperti makhluk hidup pada umumnya sedikit berputar, dengan rasa teror suram. Saat melihat boneka itu, Xiao Xinqi berkata, "Tidak, Anda bukan Lin Ming, Anda adalah Yi Zansong." Petik 1. Pria yang bernama Yi Zansong tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Jika saya tidak mengambil boneka ini, yang tidak menganggap saya sebagai Lin Ming untuk pertama kalinya, menurut Anda?" "Yi Zansong, apa yang kamu inginkan?" Melihat boneka itu di tangan Yi Zansong, Xiao Xinqi menekan kepanikannya dan bertanya, "Sebenarnya, ini bukan masalah besar." Yi Zansong berkata samar-samar, "Saya baru saja membuat kesepakatan dengan Yan Mingwei. Saya membalas putranya Yan Dongsheng dan membiarkan Lin Mingsheng mati daripada hidup. Dia memberi saya apa yang saya inginkan." Petik 1. Jadi, sekarang, mulailah denganmu. Petik 1. Dengan kata-kata ini, Yi Zansong melihat boneka yang terlihat seperti telah direndam dengan darah di tangannya. Kemudian dia datang ke Xiao Xinqi dan merobek rambut Xiao Xinqi. Kemudian sosoknya melintas lagi, dan dia telah kembali ke posisi semula. Tapi pada saat ini, mata Xiao Xinqi penuh rasa takut dan menatap Yi Zansong. "Yi Zansong, apakah kamu ingin membunuhku dengan mengutuk dan menyalahkan Lin Ming?" Kemudian Xiao Xinqi juga tiba-tiba datang, kata suara bergetar. Yi Zansong tersenyum aneh dan berkata, "Ya, kamu benar." Petik 1. Kata, Yi Zansong baru saja menarik rambut panjang dari kepala Xiao Xinqi, di sekitar tubuh boneka itu. Tiba-tiba Xiao Xinqi menjerit, diikuti oleh Bang, seluruh orang juga jatuh ke tanah, sambil menangis kesakitan, sementara menggulung. Mari kita bicara tentang saat ini. Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting berada di ruang tamu. Tiba-tiba, disertai dengan ledakan teriakan, seorang gadis pecah di. Gadis muda ini terlihat kurang dari 20 tahun, dan dia tidak tinggi. Dia tampak sekitar 1,634 meter. Dia mungil dan memberikan orang perasaan hidup dan fleksibel. Gadis itu pecah secara langsung dengan cara ini, yang membuat 3 orang memiliki ilusi untuk pertama kalinya. Tampaknya gadis itu adalah kupu-kupu dan lalat di. Nah, yang Anda cari. Melihat seorang gadis tiba-tiba di, 3 orang waktu tidak bisa membantu tetapi Leng Leng, diikuti oleh Zheng Dejiang juga meminta keluar. "Saya mencari ibu saya." Mata gadis itu juga sangat cerdas. Karena jika ada lampu flash pada umumnya, tidak takut melihat langsung Zheng Dejiang mengatakan. Zheng Guangnan mengatakan saat ini, "Gadis, Anda mencari tempat yang salah, tidak ada satu dalam keluarga Zheng yang Anda cari." Petik 1. Tapi tiba-tiba, gadis memandang Zheng Guangnan dan tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda Zheng Guangnan, kepala keluarga Zheng?" "Sehat." Zheng Guangnan tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit tertegun. Memang, sejak gadis yang meledak di tiba-tiba berkata begitu,
dia secara alami datang ke sini untuk menemukan seseorang. Leng bawah, Zheng Guangnan juga bertanya, apa nama ibumu? Xiao Xinqi, kata gadis itu. Apa? Apakah kau koki putri Xiao Xin? Apakah kau bibi putri Xiao? Pada saat yang sama, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting tidak bisa membantu menatap gadis itu. Memang, tak seorang pun di keluarga Zheng pernah mendengar Xiao Xinqi bicara tentang memiliki anak perempuan. Pada saat ini, gadis berjalan ke arah tangga, berteriak, "Bu, apakah Anda di rumah putri saya datang untuk melihat Anda?" Gadis itu sudah pergi menaiki tangga. Pedal, pada saat ini, gadis itu juga mempercepat laju lantai atas. "Halo, Bibi Xiao sedang beristirahat di kamar tidur." Menghadap ke belakang gadis itu, Zheng Yuting juga bangun dan diikuti. Xiao Xinqi sebenarnya memiliki seorang putri, fakta ini terlalu mengejutkan. Kemudian, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan juga secara alami bangun, tindak lantai atas, berniat untuk melihat apa. Sehat, tetapi hanya di lantai 2, gadis, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan wajah Zheng Yuting berubah. 4 mendengar jeritan yang keluar dari sebuah ruangan. "Ma, Bibi Xiao, Chef Xiao." 4 orang juga segera berseru keluar. Kemudian, dengan bang, gadis yang pertama ditendang keluar dan langsung membuka pintu kamar. Bab 454. "Ma." Setelah menendang pintu terbuka, gadis itu berseru, dan wajahnya berubah sangat pucat. Memang, jeritan barusan benar-benar datang dari Xiao Xinqi. Pada saat ini, saya melihat jeritan terus datang dari mulut Xiao Xinqi ini. Xiao Xinqi juga penampilan yang sangat menyakitkan, berguling-guling di tanah. "Ada apa denganmu, Ma?" Gadis, Tang Xiaoyao, takut keluar dari dirinya kehabisan akal. Dia digunakan untuk membantu Xiao Xinqi up. Tapi Xiao Xinqi tidak bisa menjawab sama sekali, dan tampaknya tidak mampu berkata apa-apa. Aku melihat mulutnya hanya jeritan kekuatan, tampilan juga sangat menyakitkan, otot-otot wajah juga memutar up. Melihat adegan tersebut, Tang Xiaoyao merasa sangat menyakitkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak melihat Xiao Xinqi selama lebih dari 3 tahun, tapi sekarang dia melihat Xiao Xinqi seperti ini. Pada saat ini, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting semua memandang Yi Zansong dengan takjub dan tidak percaya. Zheng Guangnan juga bertanya, "Dokter Lin, bagaimana kabarmu? Bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Mengapa Anda memperlakukan Xiao Xinqi seperti ini?" Pada saat ini, mereka tidak bisa melihat bahwa Lin Ming di depan mereka sebenarnya Yi Zansong ini palsu. Di mata 3, Yi Zansong, yang Lin Ming, tidak terlihat sama. Pada saat ini, Yi Zansong memandang Xiao Xinqi dengan mata sangat menyakitkan dan lirih. "Haha, wanita ini terkutuk, aku punya naksir Lin Ming, dia berani untuk tidak mengikuti saya. Apa gunanya seorang wanita yang berani untuk tidak mengikuti saya, Lin Ming?" Petik 1. Dengan itu, Yi Zansong terlihat di Zheng Yuting, yang juga penuh takjub. Dia tertawa dan berkata, "Ting Ting, Anda harus mendengarkan saya di masa depan, jika tidak, Anda akan mati total seperti wanita ini, kau tahu." Tinggal, Zheng Yuting benar-benar tinggal, untuk sementara waktu, dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir, hanya melihat Yi Zansong. "Dokter Lin, Anda." Pada saat ini, hati Zheng Dejiang tidak dapat membantu mengalir keluar aliran kemarahan, dan sekarang ia akan melakukan segalanya untuk Yi Zansong. Namun, Zheng Guangnan menghentikannya segera dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, jangan impulsif. Aku takut tidak ada satu di Haizu sekarang. Ini saingan dari Dokter Lin." Pada titik ini, Zheng Guangnan mengerutkan kening dan terus mengatakan dengan suara rendah, "Selain itu, saya selalu merasa bahwa Dokter Lin adalah sedikit aneh hari ini, tapi saya tidak bisa mengatakan itu lagi untuk sementara waktu ini tidak aneh." Petik 1. Ma. Pada saat ini, tangisan terdengar, Tang Xiaoyao mata air mata,
juga langsung jatuh ke bawah. Tang Xiaoyao menangis dan berkata, "Bu, Anda tidak ingin mati, Anda tidak ingin mati." Petik 1. Apa? Pada saat ini, wajah Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting juga berubah. Xiao Xinqi, mati. Kemudian, Zheng Dejiang juga pergi. Setelah ia diuji pernapasan Xiao Xinqi, ia menemukan bahwa jika ia benar-benar tidak bernapas, Xiao Xinqi benar-benar tidak bernapas. Dengan kata lain, Xiao Xinqi benar-benar mati. Xiao Xinqi sudah mati. Petik 1. Melihat ke belakang, Zheng Dejiang juga melihat Zheng Dejiang dan Zheng Yuting dan berkata. Mendengar ini, Zheng Yuting, yang melihat Yi Zansong dalam keadaan linglung, telah pulih. Dia tampak luar biasa dan bergumam, itu tidak mungkin. Bibi Xiao tidak akan mati. Bibi Xiao tidak akan pernah mati. Tetapi ketika dia juga berlalu, setelah menguji napas Xiao Xinqi, tangannya lebih seperti kilat. Mati, Bibi Xiao sudah mati. Kemudian, Zheng Yuting juga tiba-tiba menatap Yi Zansong dan bertanya dengan marah, suaminya, mengapa Anda membunuh Bibi Xiao? Yi Zansong adalah tampilan yang tenang, berkata sambil tersenyum, haha, aku naksir wanita ini, tetapi wanita ini tidak berani dari aku, dia akan mati, haha. Dengan itu, Yi Zansong mencibir, seolah-olah menurut pendapatnya, membunuh orang tidak berbeda dengan membunuh semut. Bajingan, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, mata Tang Xiaoyao hampir merah. Dia menatap Yi Zansong dan mengaum. Dengan gerakan, dia datang ke Yi Zansong. Mati. Tang Xiaoyao, dengan mata merah, tampaknya terbakar dengan amarah. Dia bertepuk tangan langsung ke dada Yi Zansong. Terlalu lemah, terlalu lambat. Pada saat itu, tubuh Yi Zansong telah langsung menghilang di tempat aslinya, dan kemudian, hanya kalimat yang penuh dengan penghinaan yang tersisa. Pada saat ini, sosok Yi Zansong benar-benar tersesat di depannya. Tang Xiaoyao terpana. Lalu dia melihat kamar tidur kecil dan meraung, bajingan, kamu keluar, aku akan membunuhmu tetapi dari awal sampai akhir, angka Yi Zansong tidak muncul lagi. Tampaknya dia benar-benar pergi ke sini. Tiba-tiba, Tang Xiaoyao duduk di tanah, matanya kosong. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Zheng Yuting dengan sengit dan menatap Zheng Yuting. Pria itu baru saja, apakah dia suamimu? Sehat. Dengan tatapan Tang Xiaoyao, sejenak, Zheng Yuting tidak bisa merasa sedikit berbulu. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Memang, meskipun pihak lain telah menghilang, dia masih tidak percaya bahwa itu akan menjadi Lin Minggan. Tetapi jika Anda berpikir tentang itu dengan hati-hati, tidak mengherankan bahwa Lin Ming akan melakukan hal seperti itu. Ketika Lin Ming melihat Xiao Xinqi untuk pertama kalinya, dia melihat bahwa mata Lin Ming tampaknya tumbuh langsung di Xiao Xinqi. Ketika Xiao Xinqi pergi ke rumah Wu Yanyi untuk makan malam untuk kedua kalinya, dia juga menemukan bahwa kinerja Lin Ming sama seperti sebelumnya. Jadi dalam pandangan penonton Zheng Yuting, Lin Ming akan melihat Xiao Xinqi seperti itu. Secara alami, ia benar-benar tertarik pada Xiao Xinqi. Apakah itu benar-benar suamimu? Pada saat ini, melihat keheningan Zheng Yuting, ia secara alami menyetujui. Tiba-tiba, Tang Xiaoyao berdiri dan memandang mata Zheng Yuting, yang penuh kebencian. Yah, karena kamu menikah dengan pria itu, aku akan membunuhmu dulu, dan kemudian aku akan pergi padanya karena balas dendam. Petik 1. Pada saat ini, sosok Tang Xiaoyao telah melintas, muncul di depan Zheng Yuting, dan bertepuk tangan langsung di dada Zheng Yuting. Tepuk tiang ini di masa lalu menakutkan, dan bahkan membawa gelombang angin telapak tangan. Zheng Yuting tidak berharap bahwa Tang Xiaoyao akan melakukannya secara langsung. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menanggapi apapun. Dia hanya bisa menonton tangan Tang Xiaoyao dan memukulnya. Meninggalkan. Petik 1.
Pada saat ini, wajah Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan sangat berubah ketika mereka melihat tamparan cepat Tang Xiaoyao. Tepat ketika Zheng Yuting berpikir bahwa dia akan dibunuh oleh Tang Xiaoyao, dia tiba-tiba merasakan lengan yang kuat memegang pinggangnya. Bab 455. Erat mengikuti, angka ini juga salah satu telapak langsung memukul ke arah Tang Xiaoyao di depan. Petik 1. Saat berikutnya, menangis kesakitan. Pedal, langkah Tang Xiaoyao juga segera terus mundur, hampir tidak berdiri teguh, langsung duduk di tanah. Kau berani untuk kembali. Petik 1. Ketika dia tetap matanya, mata Tang Xiaoyao ini penuh kebencian. Dia meraung, bajingan, pergi ke mati, aku ingin membalaskan dendam ibu saya. Angka Tang Xiaoyao melintas dan bergegas ke Lin Ming. Ya, pria yang tiba-tiba muncul adalah Lin Ming, bukan Yi Zansong yang berpura-pura menjadi dirinya sebelumnya. Pada saat ini, ia melihat seorang gadis yang aneh, penuh kebencian, bergegas ke arahnya. Lin Ming tidak bisa membantu mengerutkan kening dan kemudian mengulurkan jari-jarinya. Papa, dengan beberapa suara, gadis itu tidak bisa lagi bergerak. Memang benar bahwa Lin Ming telah menyentuh beberapa titik akupuntur pada Tang Xiaoyao, yang tidak hanya membuat Tang Xiaoyao tidak bisa bergerak, tetapi juga membuat dia tidak dapat berbicara. Pada saat ini, Lin Ming juga menemukan bahwa Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting semua menatapnya dengan tatapan panik, yang membuatnya cemberut. Dia berkata, "Aku berkata, bagaimana Anda tiga menatapku seperti ini? Saya hanya memesan acupoints gadis ini. Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa untuk gadis ini." Petik 1. Pada saat ini, Zheng Dejiang sedang melihat Lin Ming dengan wajah serius. Tiba-tiba, ia bertanya, "Kau membunuh Xiao Xinqi sekarang?" "Apa? Aku membunuh Xiao Xinqi?" Lin Ming tertegun. "Sehat." Kemudian mata Lin Ming menyapu, dan ia menemukan Xiao Xinqi di tanah. Dia segera menyadari sesuatu dan pergi untuk menguji pulsa Xiao Xinqi ini. Tidak ada pulsa. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu berkedip cahaya dingin di matanya. Pada saat ini, Zheng Yuting juga melihat Lin Ming marah. "Lin Ming, apa yang kamu kenakan? Sudah jelas bahwa kau membunuh Bibi Xiao." Petik 1. Ting, apa yang Anda katakan? Bagaimana saya bisa membunuh Xiao Xinqi? Lin Ming juga tidak bisa membantu Leng, buru-buru berkata. Zheng Yuting tidak dapat membantu melihat Lin Ming. Setelah membaca untuk waktu yang lama, ia tampaknya percaya kata-kata Lin Ming. Namun, dia masih tidak bisa membantu mengatakan kepada Lin Ming, "Tapi Bibi Xiao dibunuh oleh Anda. Kami melihatnya dengan jelas sekarang." Petik 1. Tiba-tiba, ini membuat Lin Ming bingung dan berkata, Ting, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya datang ke rumah Zheng." Petik 1. Sekarang giliran Zheng Yuting untuk bangun dan melihat Lin Ming dalam keadaan linglung. Pada saat ini, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting berhenti berbicara. Mereka hanya memandang diri mereka sendiri, seakan dengan arti memeriksa. Ketika Lin Ming terlihat di Xiao Xinqi yang tampaknya mati, akhirnya dia mengerti apa yang terjadi. Lalu ia berkata kepada Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting, "Saya mengerti sekarang. Saya berani mengatakan bahwa seseorang hanya memalsukan saya dan datang untuk membunuh Xiao Xinqi." Petik 1. Mendengar Lin Ming mengatakan ini tiba-tiba, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting tampaknya memahami semuanya sekaligus. Kemudian, tentu saja, tiga semua lega. Kemudian Zheng Guangnan mengatakan, "Memang, saya pikir ada sesuatu yang aneh tentang bahwa manusia sebelum ternyata ia adalah palsu." Petik 1. Zheng Dejiang juga mengatakan, "Ya, bagaimana dokter? Lin bisa membunuh Xiao Xinqi." Pada saat ini, Zheng Yuting tidak bisa membantu tetapi melihat Lin Ming dan katakanlah, "Suami, untungnya Anda tidak membunuh Bibi Xiao. Jika tidak, bahkan jika Anda suami saya akan bertarung dengan Anda." Selama percakapan,
Lin Ming telah hati-hati memeriksa kondisi fisik Xiao Xinqi ini. Bahkan, sekarang saat pengujian pulsa Xiao Xinqi ini, Lin Ming menemukan bahwa Xiao Xinqi tidak memiliki pulsa. Tapi Xiao Xinqi in vivo dan in vitro, tetapi tidak menderita kerusakan sedikit pun. Terlepas dari ekspresi terlihat sangat menyakitkan, tidak ada yang lain yang aneh. Jika Anda tidak melihat ekspresi Xiao Xinqi, hanya dari kondisi pulsa Xiao Xinqi ini, Xiao Xinqi meninggal karena penuaan alami. Tapi ini benar-benar mustahil. Untuk sesaat, Lin Ming cukup bingung. Pada saat ini, melihat Lin Ming hati-hati memeriksa tubuh Xiao Xinqi ini, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting, sejenak mata mereka juga menyala harapan. Zheng Yuting cepat berkata, "Suami, Bibi Xiao tidak mati, kan?" Lin Ming tidak tahu bagaimana menjawab sejenak. Bahkan, menurutnya, jika kita tidak bisa mengetahui penyebab kematian, baginya, pihak lain tidak mati. Karena sekali kita mengetahui penyebab kematian, dengan keterampilan medis, kami mungkin dapat membawa kembali orang mati. Pada saat ini, Lin Ming menatap Tang Xiaoyao, yang telah ditunjukkan oleh dia. Dengan wajah yang bermartabat, ia berkata kepada Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting, ceritakan apa yang terjadi secara rinci. Petik 1. Setelah melihat Tang Xiaoyao, Zheng Guangnan mengatakan, pada kenyataannya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Dia adalah putri Xiao Xinqi ini. Dia mendobrak masuk dan mengatakan dia ingin menemukan Xiao Xinqi. Kemudian dia naik ke lantai atas untuk menemukannya. Tentu, kami mengikuti, dan kemudian kami mendengar teriakan Xiao Xinqi di ruangan seperti dua kacang polong. Gadis itu membuka pintu. Dan kami melihat Anda, tidak, itu harus seseorang persis seperti Anda. Selain itu, Xiao Xinqi bergulir di tanah, berteriak-teriak tanpa henti, dan kemudian Xiao Xinqi meninggal kemudian. Ketika gadis itu akan menyerang orang itu menghilang dari udara tipis, dan kemudian Anda muncul. Petik 1. Oh. Mendengarkan kata-kata terakhir Zheng Guangnan ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bergerak dalam hatinya dan berkata, menghilang dari udara tipis. Zheng Dejiang mengambil kata-kata, matanya tampak tanpa sadar menunjukkan warna panik, mengatakan, ya, itu benar-benar menghilang dari udara tipis, seolah-olah para dewa menghilang secara langsung. Petik 1. Lalu aku mungkin tahu siapa mereka. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu bergumam, tapi melihat Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting semua penasaran, ia tidak menjelaskan banyak untuk sesaat. Pada saat ini, Lin Ming menatap Tang Xiaoyao dan berkata, gadis ini, saya tidak membunuh ibumu. Apakah Anda percaya padaku? Dengan itu, Lin Ming mengikat bagian dari acu poins Tang Xiaoyao ini. Meskipun Tang Xiaoyao tidak bisa bergerak atau berbicara sekarang, ia mendengar apa yang dikatakan Lin Ming jelas. Untuk pertama kalinya, dia tidak percaya sama sekali. Pada saat ini, segera setelah Lin Ming melepaskan ikatan titik akupuntur, dia berteriak, Lin Ming, bajingan, sampah, kau membunuh ibuku, aku akan membunuhmu dan membalaskan dendam ibuku. Aku akan membunuhmu, Tang Xiaoyao juga menderu, sepasang bersemangat untuk segera merobek Lin Ming. Bab 456. Diam. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi melihat Tang Xiaoyao dan minum dengan dingin. Dia berkata, jika Anda menelepon lagi, percaya atau tidak, saya akan membuat Anda benar-benar bodoh. Petik 1. Tang Xiaoyao sama sekali tidak takut. Matanya masih menatap Lin Ming dan dia berkata dengan marah, bajingan, kamu membunuh ibuku. Kamu harus mati. Kamu punya 5 gumara di langit. Petik 1. Melihat bahwa Tang Xiaoyao tidak takut sama sekali, Lin Ming terdiam sejenak. Kemudian, dia mencibir, gadis kecil, jika kamu memarahi aku lagi, percaya atau tidak, aku akan segera menggaruk wajahmu. Petik 1. Bajingan, kamu membunuh ibuku, aku ingin membalas ibuku, aku ingin merobekmu berkeping-keping.
Tang Xiaoyao terus memarahi Lin Ming. Pada saat ini, Zheng Dejiang tidak dapat membantu tetapi berkata, "Gadis kecil, Anda benar-benar salah paham Dr. Lin. Dr. Lin tidak akan pernah membunuh ibumu. Saya dapat mengambil seluruh keluarga Zheng sebagai jaminan bagi Dr. Lin." Petik 1. Tang Xiaoyao mencibir, bajingan ini adalah suami putri Anda dan menantu Anda. Tentu saja Anda akan berbicara untuknya. Dia membunuh ibuku. Dia membiarkan ibuku mati begitu mengerikan. Saya ingin memakan tulangnya dan minum darahnya. Petik 1. Lin Ming. Zheng Yuting tidak bisa membantu tetapi mengatakan kepada Tang Xiaoyao, "Anda benar-benar salah paham Lin Ming." Lin Ming menghargai tindakan Bibi Xiao. Benar-benar mustahil untuk membunuh Bibi Xiao. Petik 1. Tang Xiaoyao mencibir berulang kali, "Anda benar-benar dapat membuka mata Anda dan memberi tahu kebohongan. Bajingan ini yang membunuh ibu saya sekarang, tetapi Anda masih mengatakan bahwa dia tidak membunuhnya. Terima kasih atas apa yang Anda katakan." Petik 1. Zheng Guangnan masih sabar dan berkata, "Gadis ini, orang yang kau lihat sekarang sebenarnya palsu. Orang itu harus menyalahkan Dr. Lin." Petik 1. Bingkai itu. Tang Xiaoyao masih mencibir, apakah Anda benar-benar memikirkan saya sebagai anak berusia 3 tahun? Apa yang saya lihat sekarang adalah bahwa ia membunuh ibu saya." Petik 1. Kamu, melihat Tang Xiaoyao, dia bersikeras bahwa Lin Ming yang membunuh Xiao Xinqi. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Untuk sesaat, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting terdiam, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, wajah Lin Ming menjadi lebih dingin dan berkata kepada Tang Xiaoyao, "Jadi namamu Tang Xiaoyao." Aku berkata, "Tang Xiaoyao, jika aku membunuh ibumu, mengapa aku tidak membunuhmu juga?" Tang Xiaoyao mengatakan, karena kamu adalah iblis. Kamu jatuh cinta dengan ibuku sebelumnya. Jika ibuku tidak mengikutimu, kau membunuh ibuku. Sekarang kamu juga jatuh cinta padaku dan ingin aku mengikutimu." Petik 1. Mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia menyela dan berkata, "Kamu benar. Jadi, apakah kamu mengikuti saya atau tidak? Anda mengikuti saya." Haha. Petik 1. Dengan itu, Lin Ming menjadi terobsesi dengan warna dan melihat ke atas dan ke bawah di Tang Xiaoyao. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting terdiam. Sekarang saatnya. Orang ini masih berminat untuk bercanda. Tang Xiaoyao melihat Lin Ming dengan marah, "Bajingan, kamu pergi mati. Saya ingin merobek Anda berkeping-keping. Ingin saya mengikuti Anda melamun." "Haha," kata Lin Ming ke Tang Xiaoyao setelah tertawa. Dia tampak lebih sehat dan berkata, "Karena kamu begitu tangguh, aku tidak akan memaksamu. Lalu, sama seperti ibumu, kamu harus dibunuh olehku. Namun, Anda dan ibumu akan sedikit berbeda. Saya akan bertarung dulu, lalu bertarung, lalu bertarung. Sekarang aku bertanya padamu, apakah kamu takut?" Setelah mendengar kata-kata Lin Ming, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting tidak bisa menahan keringat dan menakuti seorang gadis kecil. Adapun begitu kejam. Benar saja, pada saat ini, Tang Xiaoyao akhirnya melihat Lin Ming dengan jejak ketakutan di matanya, tetapi kemudian dia berteriak padanya, "Kamu bajingan, sampahmu, kamu bukan manusia kamu. Binatang buas, kamu harus mati, Anda akan pergi ke neraka pada 18 level. Tuhan, kenapa kamu begitu tangguh, gadis macam apa ini?" Pada saat ini, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting tidak dapat membantu melihat Tang Xiaoyao. Lin Ming juga melihat Tang Xiaoyao dengan terkejut dan takjub. Secara umum, ia berbicara sangat keras sehingga pihak lain akan takut sampai mati, tetapi Tang Xiaoyao berbeda. Hanya saja saat ketakutan itu, dan kemudian memarahi lebih kejam. Sekarang Lin Ming tahu bahwa bahkan jika dia menjelaskannya lagi atau menakuti Tang Xiaoyao, itu tidak berguna.
Mulutnya masih sangat keras. Aku akan berurusan denganmu nanti. Pada saat ini, Lin Ming bangkit tanpa ekspresi di wajahnya, dan kemudian mengambil tangannya. Dengan suara beberapa tamparan, dia sekali lagi menyentuh beberapa acu poin di tubuh Tang Xiaoyao, membuat Tang Xiaoyao tidak dapat berbicara. Lin Ming, kamu. Lihat Lin Ming tiba-tiba menuju Tang Xiaoyao, Zheng Yuting berpikir Lin Ming benar-benar ingin membunuh, tidak bisa menahan diri. Namun, dia lega melihat bahwa Tang Xiaoyao tidak dapat berbicara lagi. Bukan hanya dia, tetapi juga Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan khawatir bahwa Lin Mingzhen akan membunuh Tang Xiaoyao. Bagaimanapun, Tang Xiaoyao adalah putri Xiao Xinqi. Setelah melihat Xiao Xinqi di tanah, Lin Ming bertanya apakah Anda memiliki jarum perak di rumah? Tiga orang mengerti secara alami. Zheng Dejiang juga segera berkata, ya, saya akan mengambilnya sekarang. Petik 1. Setelah itu, Zheng Dejiang segera pergi, dan segera datang dengan satu set jarum perak. Lin Ming mengambilnya, dan tanpa penundaan, letakkan 9 jarum perak di Xiao Xinqi. Tetapi seperti dua kacang polong di Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting, mereka semua menunjukkan kekecewaan. Dengan jarum terjebak, Xiao Xinqi tidak menunjukkan peningkatan, dan masih berbaring di tanah persis seperti orang mati. Melihat ini, kata Lin Ming kepada ketiganya, saya sementara telah menghemat nafas terakhir dari hati Xiao Xinqi. Napas ini hanya bisa berlangsung 24 jam. Jika kita tidak dapat menemukan penyebab kematian Xiao Xinqi setelah 24 jam. Pada saat itu, saya khawatir dewa akan turun ke bumi, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Petik 1. Apa? Untuk pertama kalinya, ketiganya tidak dapat membantu berseru. Zheng Yuting meraih lengan Lin Ming dan melihat Lin Ming dengan wajah yang memohon. Lin Ming, bibi Xiao tidak akan mati. Kamu bisa menyelamatkannya. Kamu bisa membangunkannya, kan? Aku mencoba yang terbaik. Petik 1. Setelah mengatakan ini, Lin Ming tiba-tiba berkata, aku harus kembali ke rumahku dan mendapatkan jarum Jiulong. Mungkin butuh sedikit lebih lama. Petik 1. Kemudian, Lin Ming juga tidak menunda, pulang. Bab 457. Setelah memasuki kamar tidur, Lin Ming mengeluarkan Nine Dragon's Needle. Ketika dia pertama kali menjadi biksu, seorang sosok tiba-tiba muncul di pandang Lin Ming. Ketika dia melihat Lin Ming, sosok itu segera berbicara. Lin Ming, aku tahu. Aku tahu siapa yang mengambil liontin Jepang Longmen Zitian Qian dan juga mencuri liontin Jade Longmen Wu Sunyi. Petik 1. Antara berbicara, angka ini telah datang ke Lin Ming. Ya, angka ini adalah Wu Mingyu yang mengatakan dia akan kembali ke keluarga Wu. Melihat bahwa Wu Mingyu muncul, kata Lin Ming sambil tersenyum, tampaknya Anda telah mendapatkan sesuatu setelah Anda kembali ke rumah Wu. Anda juga tahu siapa yang melakukannya. Bahkan, saya sudah tahu. Petik 1. Oh, apakah Anda tahu? Tiba-tiba mendengar Lin Ming berkata begitu, wajah Wu Mingyu tidak bisa membantu tetapi menunjukkan warna yang mengejutkan, menatap Lin Ming. Memang, butuh waktu lama untuk mencari tahu setelah dia kembali ke keluarga Wu. Ini Yi Ying Yao, Lin Ming berkata sambil tersenyum. Melihat bahwa Lin Ming hanya mengatakan satu nama, Wu Mingyu terpana sejenak. Lalu dia tertawa dan berkata, apalagi? Apalagi? Sekarang giliran Lin Ming. Ini agak tidak terduga. Kemudian dengarkan Wu Mingyu berkata, masih punya lagu Yizan. Petik 1. Yizan Song. Sejenak, Lin Ming tidak bisa membantu merenungkan dan bergumam, nama keluarga yang sama, apa hubungan di antara mereka? Wu Mingyu mengangguk, ya, Yizan Song dan Yi Ying Yao adalah ayah dan anak. Petik 1. Setelah mengatakan ini, Wu Mingyu tidak bisa menahan penasaran dan bertanya pada Lin Ming, bagaimana Anda mengetahui Yi Ying Yao? Kemudian, Lin Ming hanya berbicara tentang Gu Dongman dan Gu Zenshan. Wu Mingyu tiba-tiba menyadari. Pada saat ini,
Lin Ming tidak bisa membantu melihat Wu Mingyu dan bertanya, apakah Anda seorang murid gerbang naga tersembunyi? Tiba-tiba mendengar pertanyaan Lin Ming seperti itu, mata Wu Mingyu tampaknya tanpa sadar berkedip melewati jejak kesedihan. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, Hidden Dragon Gate adalah departemen bahwa semua murid dari 8 keluarga tersembunyi ingin masuk. Namun, itu tidak mudah untuk memasuki gerbang naga tersembunyi. Saya telah berpartisipasi dalam lebih dari 10 tes sebelum dan sesudah, tetapi saya gagal. Petik 1. Oh, apakah itu sulit? Sejenak, Lin Ming tidak percaya. Anda tahu, Gu Zenshan adalah kekuatan tingkat pertama kondensat, dan sekarang dia adalah murid dari gerbang naga tersembunyi. Bagaimana Wu Mingyu dapat, yang memiliki kekuatan kondensat kedua, tidak memasuki gerbang naga tersembunyi? Tampaknya Lin Ming bingung. Wu Mingyu menjelaskan dengan suara yang tenang, bahkan, kekuatan gas kondensasi hanyalah persyaratan paling mendasar. Tes-tes berikut lebih dan lebih sulit. Bukannya orang biasa dapat meneruskannya. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan penasaran dan bertanya, sejauh yang saya tahu, Gu Zenshan adalah kekuatan ladang gas kondensat. Bagaimana dia lulus ujian dan memasuki Yinlongmen? Wu Mingyu menggelengkan kepalanya, setiap tes, untuk semua orang, adalah rahasia. Naga tersembunyi juga memiliki aturan, apakah itu gagal atau sukses, tidak dapat mengungkapkan. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming terdiam. Pada saat ini, Wu Mingyu sepertinya tidak ingin membicarakannya. Dia juga tampak sedikit cemas dan berkata, murid Longmen yang tersembunyi seharusnya tidak muncul di dunia sekuler. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak bisa tinggal di dunia sekuler. Kita harus menemukan tempat bagi Yi Zansong dan Yi Yingyao untuk menetap sesegera mungkin. Kalau tidak, ketika mereka kembali ke keluarga pertapa, akan sulit untuk mendapatkan Longmen Jade Pendant kembali. Petik 1. Bahkan, saya sudah tahu di mana ayah Yi Zansong dan Yi Yingyao menetap. Dengan itu, Lin Ming masuk ke mobil dan memulainya. Apa? Kau tahu, bagaimana kamu tahu? Wu Mingyu tidak bisa tidak berseru, dan kemudian secara alami naik mobil. Gu Zenshan memberitahuku. Lin Ming berkata, satu kaki di atas akselerator, mobil meraung. Wu Mingyu sepertinya tidak terkejut, dan kemudian dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya beberapa menit kemudian, mobil memasuki komunitas villa. Ketika mobil berhenti di gerbang halaman Zeng, Wu Mingyu tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh, bukankah ini Zeng? Lin Ming bergerak ke Wu Mingyu untuk jarum jiulong di tangannya. Aku akan menggunakan jarum jiulong terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidup Xiao Xinqi, dan kemudian aku akan pergi untuk menemukan Yi Zansong dan Yi Yingyao. Petik 1. Oh. Tiba-tiba setelah beberapa saat, Wu Mingyu dengan santai bertanya, apa yang terjadi pada koki keluarga Zeng? Ketika dia memasuki ruangan, Lin Ming berkata sedikit tentang apa yang terjadi sebelumnya. Setelah mendengar ini, wajah Wu Mingyu menjadi sedikit aneh sejenak, dan mengingatkan Lin Ming. Lin Ming, kupikir itu mungkin Yi Zansong yang memadatimu. Nah, karena dia bisa memalsukanmu untuk membunuh Xiao Xinqi, akankah dia memalsukanmu untuk berurusan dengan tunanganmu? Petik 1. Setelah mendengar ini, Lin Ming tertegun sejenak. Kemudian ia dengan cepat mengirim pesan teks ke Wu Sunyi, Bai Muyu dan lainnya, mengatakan masalah ini secara rinci, dan juga mengatakan sesuatu secara rahasia. Setelah mengirim pesan ini, Lin Ming sedikit santai. Saat berbicara, Lin Ming dan Wu Mingyu sudah mencapai lantai 2. Suami. Petik 1. Dr. Lin. Petik 1. Melihat Lin Ming muncul, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting menantikannya lagi, berharap Lin Ming dapat menyelamatkan Xiao Xinqi kali ini. Kemudian, Lin Ming memeriksa tubuh Xiao Xinqi, tetapi masih tidak menemukan apa-apa, gejalanya sama dengan sebelumnya. Xiao Xinqi tampaknya telah meninggal karena penuaan alami. Kemudian,
Lin Ming melepas jarum 9 perak dan menggantinya dengan 9 jarum naga. Wajah Lin Ming menyala ketika 9 jarum Jiulong turun. Itu benar. Jarum Jiulong benar-benar bekerja dan meningkatkan napas samar hati Xiao Xinqi. Sekarang sepertinya Xiao Xinqi harus dapat mendukung sekitar 72 jam. Suaminya, bagaimana Bibi Xiao? Melihat wajah Lin Ming menunjukkan jejak sukacita, Zheng Yuting bertanya dengan cepat. Jangan khawatir, menggantung. Lin Ming berkata kepada Zheng Yuting, sekarang waktunya telah diperpanjang. Sekarang saya punya 3 hari untuk mengetahui penyebab kematian Xiao Xinqi. Selama saya dapat mengetahui penyebab kematian Xiao Xinqi, saya harus dapat menyelamatkan Xiao Xinqi. Petik 1. Kamu tidak bisa mendapatkannya kembali. Namun, begitu dia masuk, Wu Mingyu, yang sedang melihat Xiao Xinqi, tiba-tiba mengatakan sesuatu. Mendengar ini, tanya Lin Ming, "Oh, apakah Anda tahu penyebab kematian Xiao Xinqi?" Wu Mingyu bertanya, "Xiao Xinqi tidak terluka baik in vivo dan in vitro, sepertinya dia meninggal karena penuaan alami." Itu benar. Lin Ming mengangguk, dan matanya tertuju pada Wu Mingyu. Pada saat yang sama, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting juga menyaksikan Wu Mingyu. Bab 458. Pada saat ini, Wu Mingyu berkata, saya telah melihat kematian semacam ini sebelumnya, dan saya telah melihatnya lebih dari 1 kali. Saya tahu itu dilakukan oleh para murid keluarga Yi sebelumnya. Sekarang sepertinya itu benar. Setelah jeda, mata Wu Mingyu melintasi jejak ketakutan, dan kemudian dia berkata, tampaknya hanya murid keluarga Yi yang dapat menggunakan metode yang sangat aneh ini untuk membuat orang mati. Tampaknya para praktisi seni bela diri yang meninggal dengan cara ini meninggal karena penuaan alami, dan tidak ada kemungkinan bahwa mereka dapat diselamatkan justru karena para murid keluarga Yi telah menguasai dengan aneh ini, berarti keluarga pertapa lainnya kurang lebih takut pada keluarga Yi dan tidak berani menyinggung keluarga Yi. Petik 1. Bukankah itu berarti di antara keluarga terpencil, keluarga Yi adalah yang paling kuat? Pada saat ini, hati Zheng Guangnan tidak bisa menahan menumbuk dan mengatakan sesuatu. Meskipun keluarga Zheng adalah yang paling kuat di Haizu, dibandingkan dengan keluarga Hermit, bukan apa-apa, apalagi keluarga Yi yang paling kuat. Sekarang Xiao Xinqi meninggal di tangan para murid keluarga Yi. Bukankah ada harapan untuk membalas dendam sama sekali? Mendengar pertanyaan Zheng Guangnan, Wu Mingyu mengangguk, tampak tak berdaya, dan berkata, ya, di antara keluarga pertapa, kekuatan keluarga Yi benar-benar yang paling kuat, jadi, pada titik ini, Wu Mingyu memandang Lin Ming dan berkata, jadi, Lin Ming, kita harus mengambil kembali Liontin Jade Longmen sebelum Yi Zansong dan Yi Yingyao kembali ke keluarga Hermit dan Yingyao kalau tidak, jika mereka kembali ke keluarga Hermit, tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan Longmen Jade Pendant lagi. Petik 1. Pada saat ini, mata Lin Ming memiliki rasa mematikan yang kuat, dan dia berkata, saya tidak peduli seberapa kuat keluarga Yi. Sekarang saya tidak akan pernah membiarkan Xiao Xinqi pergi. Petik 1. Karena itu, Lin Ming bertanya kepada Wu Mingyu lagi, Wu Mingyu, apakah Anda benar-benar tidak memiliki pemahaman lain tentang cara aneh ini? Wu Mingyu menggelengkan kepalanya, jika keluarga terpencil lainnya tahu kurang lebih tentang metode ini, keluarga Yi tidak akan menjadi yang paling kuat di antara keluarga terpencil. Petik 1. Setelah jeda, Wu Mingyu memikirkan sesuatu dan berkata, tapi saya pernah mendengar tentang metode aneh ini. Itu disebut kutukan. Anda dapat mengatakan betapa anehnya setelah mendengar nama ini. Petik 1. Apa? Kutukan. Benar saja, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting semuanya mengubah wajah mereka dan menunjukkan tampilan takjub. Pada saat ini, wajah Lin Ming sedikit jelek. Setelah memikirkannya, dia bertanya, apakah kutukan salah satu dari 9 keajaiban? Bagaimanapun, Lin Ming kini telah memperoleh keterampilan medis, keterampilan racun, keterampilan dan gu di antara 9 keterampilan sihir.
Dia juga mendengar tentang keterampilan penyulingan senjata di antara mereka. Jika keterampilan kutukan ini juga merupakan salah satu dari 9 keterampilan sihir, mungkin ia dapat mempelajari sesuatu dari 4 keterampilan sihir lainnya. Tetapi melihat Wu Mingyu mengguncang kepalanya, dia berkata, "Tidak, kutukan ini bukan salah satu dari 9 seni ajaib. Sekarang di keluarga pertapa, dapat dikatakan bahwa kecuali untuk keluarga Yi, keluarga pertapa lainnya tidak tahu apa kutukan ini adalah." Petik 1. Apa? Setelah mendengar ini, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting menjadi pucat sejenak. Zheng Yuting hampir menumpahkan air mata di matanya. Dia tersedak dan berkata, "Itu tidak berarti bahwa Bibi Xiao benar-benar putus asa." Petik 1. Wu Mingyu menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Lihat ini, Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting, 3 orang di mana masih belum mengerti. Saya khawatir Xiao Xinqi benar-benar putus asa. Pada saat ini, meskipun tidak dapat bergerak atau berbicara, Tang Xiaoyao mendengar ini. Untuk sesaat, air matanya mengalir turun. Setelah melihat Xiao Xinqi, Lin Ming tidak berpikir Xiao Xinqi akan benar-benar mati seperti ini. Melihat Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting, dia berkata, "Jangan khawatir. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan Xiao Xinqi mengalami kecelakaan. Sebenarnya, aku masih punya banyak keraguan. Saya ingin bertanya dengan jelas." Petik 1. Setelah jeda, Lin Ming melanjutkan, "Saya sekarang telah mengganti jarum perak dengan Nine Dragon Needle. 9 naga jarum terjebak di Xiao Xinqi telah memperkuat napas hati Xiao Xinqi. Setidaknya dalam 3 hari, saya masih bisa menyelamatkan Xiao Xinqi." Petik 1. Sungguh, itu bagus. Untuk pertama kalinya, Zheng Yuting masih memilih untuk percaya Lin Ming. Keajaiban keterampilan medis Lin Ming, sedini sebelumnya, dia telah melihat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Lin Ming adalah seorang dokter ajaib. Dalam pandangan Zheng Yuting, adalah mungkin bagi Lin Ming untuk kembali dari kematian. Setelah mendengar kata-kata percaya diri Lin Ming, Zheng Dejiang dan Zheng Guangnan lega untuk waktu yang lama. Melihat Lin Ming mengatakan ini, Wu Mingyu masih tidak memiliki harapan di hatinya. Dia secara alami berpikir bahwa Lin Ming menghibur Zheng Dejiang, Zheng Guangnan dan Zheng Yuting. Untuk sesaat, Lin Ming tidak tahu apa yang dipikirkan Wu Mingyu. Setelah itu, Lin Ming memandangi Tang Xiaoyao dan bertanya, "Tang Xiaoyao, Anda telah mendengar apa yang kami katakan. Sekarang apakah Anda masih berpikir saya membunuh ibumu?" Benar saja, mata Tang Xiaoyao di Lin Ming tidak lagi penuh kebencian. Tapi dia masih curiga pada Lin Ming. Selama dia tidak menangkap pembunuh sejati yang membunuh Xiao Xinqi, dia tidak akan benar-benar percaya bahwa Lin Ming tidak bersalah. Ketika dia melihat bahwa mata Tang Xiaoyao telah berubah, Lin Ming mengambil tindakan. Dengan beberapa tamparan, dia memecahkan acu points Tang Xiaoyao lagi. Kali ini, semua acu points di Tang Xiaoyao tidak terikat. Jadi sekarang, Tang Xiaoyao tidak hanya bisa berbicara, tetapi juga bergerak. Setelah memikirkannya, dia berkata kepada Lin Ming dengan dingin, "Kecuali jika Anda dapat menangkap pembunuh yang benar-benar membunuh ibu saya, jika tidak, Anda masih tersangka pertama." Petik 1. Melihat bahwa Tang Xiaoyao tidak memiliki dorongan untuk memulai dan tidak memarahinya, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menangkap pembunuh yang sebenarnya." Petik 1. Setelah itu, Lin Ming tidak menunda lagi. Lalu dia dan Wu Mingyu meninggalkan keluarga Zheng. Tentu saja, sebelum pergi, Lin Ming juga memberitahu Zheng Dejiang dan orang lain untuk melihat dengan baik Xiao Xinqi dan menunggunya dan Wu Mingyu kembali. Pada saat ini di komunitas villa yang sama, tidak jauh dari keluarga Zheng di sebuah villa. Seorang pria muda menatap seorang sosok di depannya dan berkata dengan kekaguman, "Ayah,
kamuflase kamu begitu kuat sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya. Ada cacat di dalam kamu. Jadi, ketika Anda muncul di depan wanita Lin Ming, saya pikir mereka tidak akan mengenali Anda, hehe. Petik 1. Bab 459. Pada titik ini, pemuda tampaknya memikirkan sesuatu yang sangat lucu, dan dia tidak bisa menahan tawa. Pemuda adalah seperti dua kacang polong. Yi Yingyao, pria lain yang persis sama dengan Lin Ming, secara alami palsu. Melihat penampilan Yi Yingyao ini, Yi Zansong tidak bisa membantu tertawa dan berkata, "Aku pernah mendengar untuk waktu yang lama bahwa Wu Sunyi, tunangan dari Lin Ming, adalah dewi pertama kota Haizu. Sekarang aku hanya mengambil kesempatan ini untuk memiliki pengalaman yang baik." Hei. Petik 1. Said, Yi Zansong juga sepasang penampilan tak tertandingi perak ayunan, tertawa. "Ayah, saat ini, Yi Yingyao tiba-tiba memiliki beberapa keinginan untuk bicara dan berhenti." Melihat ini, kata Yi Zansong sambil tersenyum, "Yaoer, Anda anak ayahku, apa yang Anda pikirkan dalam hatimu?" "Tentu saja, ayah, saya tahu, jangan khawatir." Tanda tanya titik. "Selain Wu Sunyi, perempuan lain Lin Ming, seperti Bai Muyu, saya akan secara pribadi membawa orang kepada Anda. Pada saat itu, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, haha." Petik 1. Dengan itu, Yi Zansong tidak bisa membantu tertawa. Untuk sesaat, Yi Yingyao tidak bisa menahan tawa gembira. Kemudian wajah Yi Zansong tenggelam dan berkata, "Itu tidak boleh terlambat. Kita tidak bisa tinggal di dunia sekuler terlalu lama. Yaoer, jika Anda menunggu saya untuk datang kembali ke sini, aku akan segera muncul dengan Bai Muyu. Tentu saja, saya akan membawa kembali Dewi Wu Sunyi, hehe." Petik 1. Sebelum ia selesai berbicara, angka Yi Zansong telah hilang di dalam ruangan, hanya menyisakan cincin perak tawa. Tentu, Yi Yingyao adalah sangat menantikan hal itu. Dia tidak bisa membantu mengambil telepon genggamnya dan mulai menonton film kecil. Hanya beberapa menit setelah Yi Zansong kiri, Lin Ming dan Wu Mingyu diam-diam muncul di pintu gerbang. "Hanya ada satu orang di dalam ruangan," kata Lin Ming. Wu Mingyu juga menarik napas lega dan berkata, "Dari rasa napas, orang yang tinggal di rumah harus Yi Yingyao. Yi Yingyao adalah kekuatan lapisan pertama lapangan gas kondensat." Kata-kata Yi Zansong ini jauh lebih kuat. Dia memiliki kekuatan dari 3 lapisan lapangan gas kondensat. Petik 1. Menurut akal sehat, Yi Yingyao memiliki kekuatan lapisan kondensat. Jika seseorang muncul di luar, ia harus merasakannya pada saat pertama. Tapi itu disayangkan bahwa ia sekarang memantau film kecil dengan bunga yang besar dan telah benar-benar santai kewaspadaannya. Bahkan, memang benar bahwa dalam pandangan Yi Yingyao, dalam dunia sekuler, ia memiliki kekuatan kondensasi gas dan benar-benar tidak ada satu lawannya. Namun, ia tidak berharap bahwa di dunia sekuler, ada juga master kondensat gas, secara alami Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming dan Wu Mingyu melihat satu sama lain, dan kemudian melompat ke balkon di lantai 2. Kemudian, Lin Ming dan wajah Wu Mingyu tidak bisa membantu mencari sedikit aneh. Untuk sesaat, wajah Wu Mingyu ini juga sedikit merah. Dia berkata dengan suara rendah, "Yi Yingyao, seorang bajingan. Benar saja, tidak ada hal yang baik dalam keluarga Yi." Petik 1. Dengan kekuatan Lin Ming dan Wu Mingyu, Anda dapat mendengar segala sesuatu dalam waktu yang pertama. Mendengar suara, mereka bisa memahami apa Yi Yingyao sedang melihat. Pada saat ini, tanpa ragu-ragu, Lin Ming langsung mengangkat kakinya. Dengan keras, sebuah pintu di balkon telah ditendang terbuka olehnya. Gerakan besar ini segera mengejutkan Yi Yingyao, yang menonton film kecil dengan penuh minat. Ketika dia berbalik, dia tertegun. "Lin Ming, itu kamu. Beraninya kamu datang kepadaku." Kemudian dia melihat Lin Ming dengan ekspresi jijik di wajahnya. Karena Wu Mingyu masih mengenakan topeng putih,
Yi Yingyao mengambil inisiatif untuk mengabaikan Wu Mingyu. Pada saat ini, Lin Ming tidak ingin mengatakan apa-apa kepada Yi Yingyao. Dia langsung bertanya, ayahmu membunuh Xiao Xinqi dengan mengutuk. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Apa, kamu tahu kutukannya? Tiba-tiba mendengar pertanyaan seperti itu dari Lin Ming, Yi Yingyao terkejut. Memang, menurut pendapatnya, Lin Ming hanyalah orang biasa. Hanya para murid dari keluarga hermit yang pernah mendengar tentang kutukan ini. Jadi untuk sesaat, Lin Ming akan terkejut mengetahui kutukan itu. Pada saat ini, nada-nada Lin Ming menjadi lebih dingin dan berkata, katakan padaku cara menyelamatkan orang dengan jujur, kalau tidak, aku akan membuatmu mati sengsara. Oh tidak. Saya akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Petik 1. Apa? Kamu membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Mendengar kata-kata arogan Lin Ming, Yi Yingyao tidak bisa membantu pada awalnya. Haha. Kemudian Yi Yingyao meledak menjadi tawa hiruk pikuk dan berkata kepada Lin Ming dengan penampilan penghinaan besar, apa yang kamu masih membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Ketika dia mengatakan itu, wajah Yi Yingyao tenggat, dan matanya melintas dengan semangat pembunuhan yang kuat. Melihat Lin Ming, dia berkata, sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk menanyakan belas kasihan padaku, kalau tidak, Tetapi ketika Yi Yingyao baru saja setengah jalan, ia digantikan oleh teriakan. Itu benar. Pada saat itu, Lin Ming, yang tidak ingin membuang waktunya, tiba-tiba bergerak. Dia melintas dan menamparkan wajah Yi Yingyao. Tamparan besar ini, Lin Ming bukankah sedikit belas kasihan, langsung menggunakan kekuatan lapisan kondensat. Tamparan besar ini membuat Yi Yingyao terbang langsung. Setelah menangis, Yi Yingyao juga memberi isapan. Ketika dia berada di tengah udara, dia sudah menyemburkan seteguk besar darah bercampur dengan giginya. Bang! Dan kemudian Yi Yingyao jatuh ke tanah. Untungnya, Yi Yingyao juga memiliki kekuatan kondensat gas. Kalau tidak, dia akan terbunuh oleh Lin Ming. Begitu dia jatuh ke tanah, Yi Yingyao segera berdiri. Pada saat ini, dia tidak bisa peduli untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebaliknya, dia melihat Lin Ming dengan wajah luar biasa, dan suaranya sedikit bergetar. Kamu, bagaimana kecepatanmu begitu cepat? Kecepatanmu tidak bisa begitu cepat. Memang benar bahwa Yi Yingyao memiliki kekuatan lapisan kondensat gas. Jika dia mulai bekerja, kecepatannya benar-benar menakjubkan. Tetapi bahkan dengan kecepatannya yang luar biasa, dia tidak melihat bagaimana Lin Ming melakukannya, jadi dia ditampar di wajah oleh Lin Ming. Untuk sesaat, bagaimana ini tidak membuatnya merasa sangat luar biasa. Pada saat ini, Lin Ming juga tidak ingin berbicara omong kosong dengan Yi Yingyao. Dia berkata dengan dingin, aku akan memintamu terakhir kalinya bagaimana cara menyelamatkanmu dari kutukan. Petik 1. Bersenandung. Mendengar Lin Ming bertanya lagi, Yi Yingyao telah kembali ke akal sehatnya. Dia bersenandung dengan dingin dan berkata dengan bangga, angan-angan untuk menyelamatkannya dari kutukan. Petik 1. Bab 460. Ya, setelah beberapa saat, Anda akan tahu apakah saya delusi. Kata A, dengan ekspor ham dingin, Lin Ming juga sekali lagi menuju tangan Yi Yingyao. Kali ini, Lin Ming secara alami memutuskan untuk menggunakan keterampilan uniknya, yaitu teknik acupoin menekan, yaitu jari kematian. Tampaknya Yi Yingyao sudah siap untuk waktu yang lama karena dia ditampar dengan Lin Ming, jadi ketika Lin Ming bergerak, seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Aku seorang murid Longmen tersembunyi. Kamu hanya orang biasa. Kamu juga ingin berurusan denganku. Aku tidak tahu apa maksudmu. Petik 1. Lalu, sebuah suara yang penuh penghinaan juga terdengar di kamar. Melihat bahwa Yi Yingyao tiba-tiba menghilang, kata Wu Mingyu ke Lin Ming dengan suara rendah dengan jejak ketegangan dalam nadanya. Lin Ming, itu tidak baik.
Sebagai murid Yin Longmen, Yi Yingyao memiliki arloji di tangannya. Dia tidak terlihat sekarang. Kita tidak bisa melihat di mana dia berada. Petik 1. Wajah Lin Ming seperti biasa. Matanya mencari di kamar kecil, dan dia berkata, bahkan jika dia adalah murid naga tersembunyi, bahkan jika dia memiliki arloji naga tersembunyi, aku masih bisa menemukannya. Petik 1. Karena pengalaman sebelumnya dalam berurusan dengan Gu Zenshan, Lin Ming sekarang mungkin tahu seberapa kuat arloji naga tersembunyi ini. Tidak perlu dikatakan bahwa tubuh benar-benar transparan. Bahkan dapat sepenuhnya menutupi napas dari pihak lain. Ini hampir seperti benar-benar menghilang. Tetapi saat ini, dengan operasi penuh metode pernapasan oleh Lin Ming juga dapat dengan jelas merasa bahwa kemampuan persepsinya meningkat dengan cepat. Terutama ketika rohnya semakin berkonsentrasi, ia sudah bisa melihat sedikit sosok transparan. Sosok ini tiba-tiba muncul di pandang Lin Ming. Itu seperti sosok manusia yang dibentuk oleh cahaya putih. Hati-hati. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba berteriak kepada Wu Mingyu. Kemudian, seluruh orang menuangkan Wu Mingyu dan menuangkan Wu Mingyu. Pada saat ini, mata Wu Mingyu penuh amarah. Tetapi saat berikutnya, dia melihat senjata tersembunyi, berlalu dengan cepat dari matanya. Kemudian, dengan bunyi bip, dia menikam langsung ke dinding dan hampir sepenuhnya menghilang. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan senjata tersembunyi ini. Jika ditusuk, tidak ada keraguan bahwa itu akan keluar melalui tubuh. Kamu tetap di tanah, ya. Pada saat ini, Lin Ming hanya mengatakan sepatah kata pun kepada Wu Mingyu. Ekspresinya berubah. Pada saat ini, ada senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dari beberapa arah yang berbeda. Tetapi pada saat ini, karena Lin Ming merasakan keberadaan senjata tersembunyi ini, dia tidak memperhatikan mereka. Dia menembak mereka terus-menerus dengan tangannya. Saat berikutnya, adegan luar biasa terjadi. Kemudian dia melihat bahwa semua senjata tersembunyi memutar kepala dan menembak ke satu arah. Lihat adegan seperti itu, suara yang terkejut, tiba-tiba di ruangan keluar dari udara-udara tipis menelepon, Anda benar-benar tahu di mana saya berada. Memang benar bahwa dua telapak tangan Lin Ming keluar dengan cara ini, yang membuat senjata tersembunyi ini menembak ke posisi Yi Yingyao. Dudu-dudu. Kemudian, dengan suara senjata tersembunyi menusuk ke dinding, senjata tersembunyi ini masih tidak mengenai Yi Yingyao. Namun, meski begitu, itu sudah cukup untuk Yi Yingyao terkejut. Tetapi pada pemikiran kedua, dia merasa bahwa Lin Ming tidak bisa tahu di mana dia berada. Bukan hanya dia, tetapi juga semua murid naga tersembunyi sangat percaya diri dengan kemampuan tersembunyi Watch Dragon Hidden. Ini tidak keluar dari udara tipis, tetapi satu fakta demi satu. Sejauh yang dia tahu, sejauh ini, tidak ada yang mempraktikkan seni bela diri yang dapat melihat melalui kemampuan siluman yang dibawa oleh Watch Naga tersembunyi. Menurutnya, Lin Ming secara alami tidak bisa melihat melalui, dan ia tidak memiliki kemampuan untuk melihat melalui. Jadi ketika ia berpikir tentang hal itu sedikit, ia secara alami merasa bahwa Lin Ming telah benar-benar beruntung, dan itu hanya terjadi bahwa semua senjata yang tersembunyi berbalik dan menembak ke arahnya. Nah, kedua kalinya Anda tidak memiliki keberuntungan semacam itu. Petik 1. Kemudian, Yi Yingyao memberikan ham dingin di dalam hatinya, dan kemudian menembak lagi. Wah, wah, wah. Kali ini, dengan lemparan tangannya, lebih dari 20 senjata tersembunyi ditembak di Lin Ming. Ketika dia menembak senjata-senjata tersembunyi di Lin Mingji, Yi Yingyao tidak bisa menahan tawa, seolah-olah ia telah melihat Lin Ming ditusuk seperti landak. Tapi saat berikutnya, ia bodoh lagi. Lalu ia melihat tangan Lin Ming lagi, membuat semua senjata yang tersembunyi berbalik dan terbang mundur, dan menembak ke arah-arahnya. Aku akan mengusapnya. Ami akan masuk neraka. Pada saat ini, Yi Yingyao,
yang benar-benar terkejut, hampir gagal untuk menghindari senjata tersembunyi di waktu. Setelah menghindari babak ini, dapat dikatakan bahwa itu adalah senjata tembakan tersembunyi oleh dirinya sendiri. Ketika Yi Yingyao dalam bentuk tertentu, matanya tiba-tiba melebar dan hampir tidak menonjol. Itu benar. Pada saat ini, mata Lin Ming tiba-tiba bertemu. Dia tidak bisa tahu lebih baik apa artinya. Ini berarti bahwa Lin Ming dapat melihatnya dengan jelas. Jika tidak, bagaimana bisa sejalan dengan visinya? Pada saat ini, Yi Yingyao merasa seperti melihat hantu lagi. Jika keberuntungan itu untuk membuat tersembunyi senjata giliran sekitar dan menembak di posisinya 2 kali berturut-turut, sekarang Anda bahkan dapat melihat target, Anda tidak harus beruntung. Pada saat ini, Yi Yingyao dapat dengan jelas melihat bahwa mata Lin Ming benar-benar menatapnya. Pada saat ini, suaranya bergetar sedikit dan meminta Lin Ming. Anda dapat melihat saya, Mi. Lin Ming tersenyum dan berkata ke Yi Yingyao, ya, saya bisa melihat Anda. Menurut pendapat saya, kemampuan siluman dari Yinlong menonton tidak begitu baik. Apa? Pada saat ini, Yi Yingyao tidak bisa membantu tetapi berteriak. Kemampuan siluman menonton naga tersembunyi telah dibuktikan oleh berbagai fakta. Hal ini memang kuat. Sejauh ini, tidak ada yang berbuat seni bela diri dapat melihat melalui itu. Bahkan di pintu gerbang naga tersembunyi, kebanyakan praktisi seni bela diri yang kuat tidak terkecuali. Meskipun Lin Ming masih muda, ia memiliki kekuatan lapisan lingkungan kondensat yang benar-benar cukup untuk melawan cuaca. Tapi dibandingkan dengan beberapa orang tua di gerbang Hidden Dragon, kekuatan mereka masih jauh lebih lemah. Mereka semua gagal untuk melihat melalui kemampuan siluman menonton naga tersembunyi. Bagaimana bisa Lin Ming melakukannya? Tapi sekarang, pada kenyataannya, hal itu telah terjadi. Dengan cara ini, Yi Yingyao jadi bingung dan sulit dipercaya bahwa ia tertegun sejenak. Ketika Lin Ming tiba-tiba muncul di depannya dengan flash tubuhnya, ia kembali ke dirinya sendiri dan berseru, "Ah!" Petik 1. Artinya, setelah jeritan, Yi Yingyao bisa tidak membuat suara apapun lagi. Pada saat ini, Lin Ming sudah mengulurkan tangan dan mencengkeram leher. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.